Nanti kamu ketika mau motong kambing, mata kamu harus merem ya, kalau bisa. Nah, si orang ini ngelanggar. Pas mau nyembelih kambing itu, dia tuh mendadak si pisau dijatuhin. Plak. Kita kan kaget. Ada apa? Kata saya. Kok ini kambing berubah wujud yang orang saya tuju? Setelah sekitar 3 hari, si orang yang kita tumbalin itu bang, meninggalnya itu tragis banget. Gimana tuh? Kecelakaan, kegeleng mobil truk. Nah setelah itu pas kita masuk, jadi yang di depan itu Abah Guru Kunci, si yang punya hajat, kita semua di belakang, termasuk anak buahnya si Abah Guru Kunci kan. Setelah masuk kandang kerbau itu bang, itu uang numpuk bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Sunan. Waduh, siap. Abang. Gimana kabar ini bang? Alhamdulillah sehat bang. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Sunan nih. Nah sebelum Bang Sunan ini menceritakan nih pengalaman nih ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Bang Sunan. Sudah meluangkan waktunya gitu kan datang ke sini, dan insya Allah teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Sunan nanti teman-teman semua bisa diambil pelajaran nih dan juga diambil sisi baiknya gitu ya bang ya? Baiknya yang pasti. Pastinya yang baiknya ambil aja itu gitu kan. Oke bang, ngomong-ngomong pada video kali ini nih bang, Bang Sunan pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih bang? Saat pada waktu sebelum tahun COVID itu. Ngalamin kejadian apa tuh sebelum COVID itu? Jadi saya bekas perjalanan saya dulu, saya kan dulu kan bekas di guna-guna orang lah kasarnya. Jadi kesana kemarin nyari obat, sehingga tahu tempat-tempat yang seperti tadi, jenis-jenis pesugihan. Akan tetapi saya tuh disclaimer, bukan saya pelaku, bukan saya mengajak menjerumuskan orang, cuma di sini saya mau menceritakan supaya jangan dicontoh. Oh itu poinnya. Sampai dicontoh gitu kan, dan saya yakin banget ada hikmah sih nanti di akhir cerita ini. Dan itu kalau boleh tahu tempatnya dari mana sih? Jadi antara perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah. Gue sangat penasaran dan katanya ada bukti videonya ya. Siap, ada. Ada bukti videonya yang dimana satu kardus apa satu itu ya? 10 karung. 10 karung uang dan lagi apa? Dihambur-hambur gitu ya. Posisi si uang itu numpuk, kita beresin, dapatlah kurang lebih 10 karung. Cuman kalau nominal dikira-kira aja lah Bang Umang lah. 10 karung. 10 karung ya. Karungnya sedang lah ya. Karung gede yang. Karung gede. Kalau di kampung itu buat padi tuh. Padi. Oh iya itu berarti ukuran gedenya. Ada videonya. Takutnya saya mengada-ngada. Iya. Saya kirimin videonya. Oke, mungkin nanti deh sambil cerita kita akan tongolkan videonya gitu kan. Oke. Bang Sunan tahan dulu kali bang ya cerita nih bang ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Sunan. Siap. Biar enjoy. Kopi bening. Yoi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung aja sikat.
Posisi saya waktu kerja ditelepon sama salah satu rekan saya perempuan, teman saya. Pas begitu nelpon saya katanya, "Nan," katanya, "kira-kira pulang jam berapa kerja?" Kata saya, "Ada apa nih?" "Ada perlu mau ke rumah." Saya kasih tahu pulang jam sore, jam 3 sore. Dan setelah saya nyampe rumah, nggak lama kemudian teman saya yang perempuan itu bawa teman ke rumah saya. Pada waktu itu saya kan bingung, teman saya yang cewek ada apa nih bawa teman yang cowok. Pas cerita-cerita katanya dia tuh mempunyai rasa sakit hati karena punya adik dianiaya sama salah satu seseorang. Sehingga dia tuh sakit hati, mau membalas sakit hatinya dengan cara yang tidak logis, dengan cara magic lah bahasa sekarang gitu. Kata saya, mau jalur apa? Kalau saya sih nggak punya pengalaman apa-apa, nggak tahu apa-apa. Enggak, katanya Bang Sunan. Dari temen teh ini katanya tahu Bang Sunan itu kalau ada tempat-tempat yang seperti itu. Saya pertegas kan, mau yang kayak gimana kata saya. Nah dia nyeletuk lah, saya pengennya orang yang saya sakit hati ini pengen diincar supaya meninggal, tapi dengan cara yang mistis. Cuman di lain dia tuh punya tujuan mau pengen ngehilangin nih orang, dia juga pengen dapat hasil. Istilah kasar itu zaman sekarang itu kalau sebutnya JM ya. JM itu jual musuh. Nah ketika itu waktu saya kan tanya, sebelumnya udah pernah belum? Jadi saya tuh udah ke beberapa orang, cuman uang habis tapi gagal. Nah kata saya kasih terangan sedikit ya. Kalau orang mau tujuan pesugihan, kalau orang itu minta modal, fix bohong. Nah singkat cerita, oke, pada waktu itu juga pas di rumah saya antarlah ke juru kunci abah saya yang sekarang jadi guru saya. Pas bawa motor ke sana, meluncur ke tempat yang kita tujukan. Di perjalanan pun banyak gangguan Bang Umang. Dari kayak semacam ban motor pecah 3 kali, nyerempet masuk ke got. Pada waktu itu saya ngomong gini, ini pertanda nggak bagus nih. Bener serius tujuan kamu? Oh ya siap katanya. Saya mah udah lillahi ta'ala, udah siap katanya. Siap lahir batin nggak? Kalau nggak kita batalin pulang. Ini aja kendala udah kayak gini kata saya. Enggak Bang katanya, lanjut aja yuk. Jadi kita lanjut lah. Jadi setelah perjalanan sekitar 5 jam, 6 jam lah pada waktu itu, cuma jalan belakang kan. Singkat cerita nyampe ke rumah salah satu juru kunci kan, cerita sama halnya cerita yang seperti diceritain di rumah saya kan. Ditanyalah oleh abah saya ini, kamu udah siap resikonya? Siap bah katanya. Persyaratannya siap. Nanti efek samping yang kamu tahu belum? Saya udah dikasih tahu Bang Sunan, katanya nanti setelah kita melakukan ritual ini, si musuhnya itu meninggal, kitanya dapat duit. Nah, si abah kan ngomong lagi, kalau emang bener-bener udah pas secara lahir batin, kamu harus persiapin syarat. Jadi syaratnya itu, yang pertama itu harus kambing putih. Kambing putih? Kambing putih. Jadi ukuran nggak jadi masalah, yang penting kambing putih. Maksudnya full putih apa gimana nih? Full putih bulu kambing. Oke. Kambing putih dan kembang 7 rupa, buhur. Nama buhurnya boleh sebutin? Boleh. Buhur Sulaiman, buhur Maghribi, buhur Hiltit, dupa, kembang 7 rupa. Singkat cerita, si orang yang saya bawa ini menyanggupilah kan. Jadi kita setelah dapat syarat itu disuruh pulang, disuruh nyari syarat. Sekitar nggak nyampe seminggu sih. Perkiraan kalau nggak salah antara 5 hari, 4 hari lah. Sekitar gitu kan. Nelpon saya, Bang Sunan, persyaratan udah siap nih. Kapan kita meluncur? Oh yaudah oke, kata saya siap. Itu saya atur waktu dulu ya. Soalnya saya mau ngehubungin yang abah saya dulu kan. Jadi abah saya tuh emang nggak bisa main HP. Cuman banyak anak buahnya gitu Bang. Oke. Kayak semacam bahasa sekarang asisten lah. Iya, iya. Setelah saya ngehubungin si abah, kata saya ini yang punya tujuan JM itu persyaratan udah ada. Gimana bah? Ya udah katanya kesini aja. Cuman harus pas hari malam lahirnya si orang yang punya hajat ini. Malam lahirnya? Hari lahirnya. Oh. Hari lahirnya. Kebetulan si pelaku ini menyanggupi kan, siap.
Nah, pada waktu itu berangkat itu kalau nggak salah itu pas kita ritual itu hari malam Selasa ya. Jadi Senin pagi kita berangkat. Si teman saya ini yang punya hajat CM ini merapat bawa mobil ke rumah saya. Jadi setelah saya cek persyaratan udah lengkap dan si orang ini juga bawa temen 2 orang. Jadi saya pulang kerja shift 2 nyampe rumah jam 11. Itu antara jam setengah 12 malam kita berangkat lah ke rumah si Abah itu kan. Nah, di perjalanan kita juga sama diganggu Bang. Kita beberapa kali dicegat itu orang gila. Jadi nggak tahu kenapa orang gitu selalu nyegatin gitu. Ditawarin rokok dia nggak mau, ditawarin cemilan nggak mau. Nah, singkat cerita kita jalan lagi. Pas itu nyampe yang nggak tahu kenapa itu kok bisa nyasar. Jadi seharusnya kita itu di pertigaan belok kiri. Yang saya hafal waktu pertama yang sering saya meluncur ke situ, saya ambil jalan pintas. Entah tahu kenapa sih jalan pintas ini selalu balik lagi ke tempat yang si pertigaan itu. Muter berarti kayak gitu muter ya? Muter itu beberapa kali, kalau nggak salah antara 3-4 kali. Kita break, memutuskan istirahat dulu lah. Ngopi-ngopi, ngerokok, ngobrol gitu. Berangkat lagi lah kita ke tempat itu. Nyampe jam 6 pagi, tapi belum sampai juga yang bikin kita bingung. Jadi itu antara jam 6, jam 7 kita di perjalanan, kita nyampe ke rumah si Abah, persyaratan kita siapin, kita sediain gitu kan. Kata si Abah, yaudah istirahat dulu, santai-santai aja dulu, mau ke belakang dulu gitu kan. Ya nggak tahu lah gitu kan, mau ritual apa enggak kan. Saya juga kurang paham. Cuman sekitar setengah jam lah si Abah keluar, nanti malam ya katanya. Habis Isya kita berangkat ke tempat yang kamu tuju itu kan. Jadi kita istirahat, makan-makan. Tibalah sekitar jam setengah 8 apa jam 8 itu ya, habis Isya. Kita diajak oleh Abah, cuman jalan kaki ke tempat yang kita tuju. Jadi ke jalan yang tempat kita tuju itu ngelewatin kayak rawa. Cuman nggak tahu kenapa si rawa ini kok airnya ada 2 warna, cuman nggak ada sekatan antara air biasa dengan merah airnya. Kita nyebrang ke danau itu kan, ke rawa itu. Setelah sampai ke tempat tujuan, kita memasuki salah satu gua. Ada videonya, itu saya kirim Bang ya. Kita masuk gua, kita disambut. Nah, sebelumnya kita kan diarahin. Nanti ketika di mulut gua, kita dikasih makanan, buah-buahan gitu kan. Itu pertanda harus kita makan. Dikasih siapa yang ngasih? Ada semacam si makhluknya ini. Oh. Jadi ibarat uluk salam gitu. Ibarat kita kalau manusia itu salaman. Cuman dia dengan cara buah-buahan. Pada waktu itu beda-beda. Saya di depan sama Abah guru kunci kan, yang punya hajat di belakang. Saya dikasih buah salak, saya makan. Yang di belakang kasih buah jeruk, sama dimakan juga. Heran kan yang di belakang, ini buah dari mana? Ketika kita masuk, melipirin gua, ya nggak ada siapa-siapa sih kan. Sampai satu titik, di situ siap-siap, si persyaratan kita siapin. Nah, pas kita mau ritual itu kan, disuruh menjauh lah. Ya maksudnya jangan di situ semua kan, hanya cukup si orang hajat. Di situ dikasih arahan, nanti kamu di sini harus motong kambing. Si kambing yang kita bawa itu Bang, yang putih, yang bulunya putih semua itu kan. Nanti kamu ketika mau motong kambing, mata kamu harus merem ya, kalau bisa. Nah, si orang ini ngelanggar. Pas mau nyembelih kambing itu, dia tuh mendadak si pisau dijatuhin. Plak. Kita kan kaget. Ada apa? Kata saya. Kok dia langsung ngomong gitu Bang. Kok ini kambing berubah wujud yang orang saya tuju? Wah, karena saya udah kasih tahu. Kata si Abah juga harus tutup mata. Nah, saya kan pertegas lagi kan, mau dilanjut enggak? Lanjut aja Bang, katanya. Udah terlanjur kita nyebur ke sini. Ya oke, kamu ikutin ya. Tutup mata. Iya Bang. Jadi kita mundur lagi. Jadi berdua dengan si Abah guru kunci kan. Nah, setelah bereslah si kambing itu dipotong sama si teman saya ini. Di situ darah kita
diambil bang. Jadi motong kambing ditidurin nih. Jadi bawahnya dikasih wadahan gitu, kayak batok kelapa lah gitu. Diambil darahnya. Beres motong kambingnya dikubur di situnya bang. Di situ. Di situnya langsung Berarti dikubur. dalam gua ya? Di dalam gua itu dikubur si kambing itu. Berikut sama sesajen itu kan. Si darah dibawalah keluar dari gua. Di samping gua sekitar antara 50 meteran lah, kurang lebih lah, kira-kira lah. Di situ kayak ada kandang kerbau ya. Mungkin saya pun mikirnya itu punya orang pemukim di situ kan. Jadi kandang kerbau itu ada kalau nggak salah itu 2 apa 3 ya. Jadi yang satu kan kosong. Di sebelahnya ada kerbaunya kan. Cuman si pemilik yang kerbau itu biasanya ngontor juga tahu bahwa itu tempatnya si Abah guru kunci ini. Setelah si darah itu dibawa ke kandang kerbau kan, si kandang kita tutup pakai terpal. Jadi kandang kerbau kan kandangnya jarang gitu ya. Kita pakai terpal supaya rapat gitu kan. Nah, si darah itu kita ritualin. Mohon maaf untuk ritual darah saya harus tidak bisa detail lah gitu. Cukup. Pokoknya ritual gitu ya. Ritual aja intinya gitu. Nah, setelah kita ritual si darah kambing itu, kita mundur ke tempat bisa dikatakan tempat istirahat lah ya. Nyantai-nyantai di situ, ngopi segala macem, ngerokok. Sekitar jam 12:30 malam, si Abah nyuruh kita ke si kandang itu, si kandang kerbau itu. Nah setelah itu pas kita masuk, jadi yang di depan itu Abah guru kunci, si yang punya hajat kita semua di belakang, termasuk anak buahnya si Abah guru kunci kan. Setelah masuk kandang kerbau itu bang, itu uang numpuk bener. Kita ikat beresin, bantu-bantu segala macam. Dan setelah kita ngeberesin uang tersebut, jadi uang itu nominal itu setelah kita hitung ya, cuman nggak kita detailin hitungnya. Jadi 10 juta serinya satu, 10 juta dengan seri yang sama. Seharusnya beda ya? Seharusnya kan uang kan beda lah. Betul. 2 lembar juga beda kan? Iya. Itu anehnya per 10 juta sama. Serinya, nomor serinya. Si nomor serinya sama si uang itu. Saya lupa bawa lagi contoh uangnya. Serinya sama itu bang. Setelah kita beres-beres, kita iketin pakai tali rapia, kita kumpulin. Si Abah nyuruh anak buahnya ini ngambil wadah lah ya, bawalah karung. Setelah kita beresin itu ada kali hampir sejam itu. Itu lumayan sih bang, nyampe 10 karung itu uang. Ada videonya. Takut saya ngomong ngarang, ada videonya. Sekitar 10 karung. Cuman untuk nominal berapa M, berapa T, ya perkiraan aja sendirilah. Bang Umang lah. M-an kali ya. Lumayan itu. Jadi kata si Abah, oke lah kita beresin uang kan. Nanti kita bawa setelah subuh ya. Oke lah. Jadi kita dari tempat itu mau dibawa ke rumah kan. Ke mobil kita, si rumah Abah Kuncen kan. Nggak tahu kenapa kok orang-orang itu nggak bisa ngeliat kita bang. Ketika itu kita bawaan doang, tapi anehnya kok nggak ngelihat gitu. Jadi apakah dia itu pura-pura nggak ngelihat? Apa sebenarnya nggak ngelihat? Ketika saya nanya kan penasaran. Kata si Abah guru kunci, emang nggak kalau kita bawa hasil tuh nggak bakal kelihatan. Oh kata saya seperti itu. Jadi dibawalah uang ke rumah. Nah di perjalanan, jadi kan khusus itu uang satu mobil, kita berlima itu satu mobil. Nah, si uang yang dibawa di mobil itu banyak pecah. Karena uang itu panas bang. Tahu kan uang kalau kehujanan taruh di Magicom itu? Seperti itu panasnya. Bukan panas yang dari ATM bang, bukan. Ada kayak bau-bau anyir gitu. Saya penasaran kan. Saya waktu itu nyeletus saya kan yang paling berani sama si guru kunci kan. Bah kata saya mau nyoba ya, mau buat belanja. Sok mah enggak. Saya bawa 1 lembar ke warung beli rokok. Bener asli. Yang diambil 100 ribuan? 100 ribuan pecahannya. Kita beli rokok, kita bagi-bagi. Cuman saya saking penasaran itu nyoba kan, uang ini asli apa enggak. Nah setelah itu kan, saya nanya kan, Bah, emang bangsa jin itu di situ ada bank ya? Terus mungkin ini banyak pertanyaan orang juga kan, emang jin bisa nongolin uang? Nah, si jin itu emang uang dari mana? Emang di alamnya dia ada banknya? Saya kasih jawaban di sini, Bang. Jadi gini, si uang itu
hasil yang ditumbal ini bang, dari dia semenjak lahir sampai wafat, rezeki si orang itu uang itu. Jadi diambil duluan gitu. Nah di situ, paham ya? Iya. Setelah dohirlah uang itu, kita buktiin buat belanja segala macam di jalan buat bensin nggak apa-apa. Cuman ban mobil tuh pecah. Dan nggak tahu kenapa pecahnya itu. Di tengah jalan saya nelpon si Abah guru kunci. Bah, kata saya ini di tengah jalan kok saya dapat kendala. Nggak apa-apa Tabah, nggak apa-apa. Yang penting khusus kamu jangan makan uang itu. Maksudnya gimana? Khusus saya, selain si teman-teman saya doang pribadi, jangan makan uang itu. Kecuali kamu dikasih dari kantongnya dia. Oh berarti, makan tuh ngambil gitu. Makan ya? Itu ngambil, nggak boleh. Si hasil pesugihnya itu kan. Kecuali dikasih sama si yang pelaku. Si pelaku. Jadi intinya saya pribadi nggak boleh makan hasil uang tadi pesugihan. Kecuali si pelaku ngasih dari dompet. Uangnya dia sendiri. Uang pribadi hasil kerja. Bukan dari hasil pesugihan. Bukan dari hasil pesugihan. Baru nggak apa-apa. Paham. Oke bah, kata saya. Setelah itu saya kan buat beli rokok tadi tuh. Iya. Buat beli rokok saya kan udah isep rokok. Iya. Saya buang. Setelah saya buang rokok itu, alhamdulillah lancar nyampe rumah. Nah, ketika waktu itu di rumah, salah satu rumah kosong lah ya, kita nggak bawa ke uang itu, nggak kita bawa ke rumah saya, rumah si pelaku, rumah temennya nggak. Soalnya kita ngindarin fitnah kan. Dia bawalah ke satu base camp lah kita kan, rumah kosong. Itu pas dibuka bang, satu kamar itu, hampir setengah tembok sekamar itu penuh 10 karung itu. Bahkan uang semua itu? Uang semua. Bahkan teman-teman juga kayak orang ini ya, apa sih, duduk di uang tiduran di foto itu loh. Setengah kamar itu bang. Orang 10 karung ya. Karung yang padi yang tinggi itu kan. Nah kita di situ bingung. Saya mundur. Kata saya, ayo kita bagi-bagi. Saya kan kasih penjelasan kan. Seperti amal tadi Abah guru kunci kan. Akhirnya memahamin lah si teman-teman ini kan. Nah setelah sekitar 3 hari, si orang yang kita tumbalin itu bang, meninggalnya itu tragis banget. Gimana tuh? Kecelakaan. Kegeleng mobil truk. Kepalanya hancur, badannya hancur, meninggal. Si korban itu meninggal, si pelaku ini sempat selama 1 minggu gak bisa tidur. Oh. Dihantui. Bahkan ngomongnya gini, pas ketika dihantui kan, kok kamu tega membunuh saya? Saya kan udah minta maaf sama kamu. Jadi posisi pas kita mau ditumbalin itu, disembelih itu kambing, itu sukmanya ke situ bang. Waktu itu kan si orang yang punya hajat ini kan ngelanggar aturan kan, seharusnya penjemata enggak. Nah, waktu yang saya tadi awal ceritain itu kan, setelah si korban ini meninggal, selama itu 1 minggu, 2 minggu, hampir nyampe 3 bulan nggak bisa tidur. Stres nyampe orang, itu dihantui. Datang lagi lah kita ke si Abah guru kunci. Nah, setelah kita nyampe ke rumah si guru kunci, entah tahu kenapa bisa dihantui seperti itu. Gimana bah cara supaya nggak bisa ngantui? Kata si Abah guru kunci, kamu bisa nggak ngasih hasil dari itu ke pihak keluarganya, salah satunya. Hasil dari uang pesugihan? Hasil dari uang pesugihan yang ditumbalin itu, supaya kemakan sama pihak keluarganya. Entah itu ponakan, anak, bibi, kakak. Pihak keluarga yang musuh ya itu ya? Yang meninggal musuhnya itu. Nah setelah itu kan, setelah dikasih arahan seperti itu, oke lah ngasih kalau nggak salah sekitar 2 juta lah. Kalau gede-gede ngasih se-M kan, mikirnya kan gimana kan. Jadi dengan alasan si pelaku ini kayak semacam orang meninggal itu bang ya, sodako lah gitu kan. Ngelayat, kalau orang kampung ngelayat gitu. Nah setelah beres ngasih uang dari pesugihan itu beres. Nah aman situ bang. Aman, terus aman. Sampai akhirnya si teman saya ini bangun rumah. Tadinya rumahnya, mohon maaf ya, rumahnya bilik gitu kan. Bilik bambu itu kan. Sekarang rumahnya tingkat. Mobilnya lumayan. Istrinya lebih dari 1 sekarang itu. Waktu itu pas dia jaya-jayanya kan sering ngontak saya. Nan katanya main sih sini kamu sekarang katanya, sombong amat. Kata saya enggak nanti kapan-kapan. Karena saya sengaja ngindarin bang, takutnya kemakan.
si uang hasil pesugihan kemakan dari saya, kan celaka sama saya sendiri kan. Berhubung si pelaku ini udah mengetahui kan, enggak katanya udah sini aja main-main aja katanya gitu kan. Ya kadang sih kalau enggak sesering itu ya saya main. Kadang ya pas kebetulan ke daerahnya gitu kan, mampir baru kita main. Ya kadang kita dikasih lah buat bensin apa gitu kan, silaturahmi. Setelah itu dia tuh kan udah jaya. Nah ketika itu setelah pas masa jaya-jayanya dia tuh punya anak kan. Si anak pelaku ini meninggal secara mendadak. Dan setelah kita selusuri meninggal secara mendadak, ternyata setelah beres kita ritual hasil uang yang 10 karung itu bang, si teman saya itu lupa amanat dari abah guru kunci. Jadi kayak semacam kasarnya mengelupain lah gitu kan. Jadi setelah dia sukses, nggak pernah main lagi gitu bang. Jadi di sini edukasinya seperti ini ya. Yang namanya pesugihan jual musuh yang tadi saya ceritain itu hanya senang sesaat. Walaupun kamu bisa hidup senang, hasil dengan seperti itu, dengan rasa puas musuh meninggal, kitanya kaya, ada efek sampingnya juga. Anaknya si orang pelaku ini juga meninggal secara mendadak. Akibat lalai dari kesenangannya itu sehingga melupakan dari tempat yang tadi kita tuju tersebut. Nah jadi setelah saya menceritakan tadi bang ya, setelah macam-macam pesugihan, itu kan pesugihan yang jual musuh. Ada lagi pesugihan yang jual janin. Ini beda lagi bang. Jadi jual janin tuh gini ya. Mungkin orang tuh mikirnya kita ngejual sama orang, janinnya kita kasih lahiran sama orang, kita dibayar uang. Itu bukan kayak gitu bang. Jadi jual janin itu, jadi saya tuh punya temen ya, bisa dikatain Badung lah ya. Jadi kena kecelakaan lah, Hamidun. Hamil duluan. Berhubung si teman saya ini nggak direstuin, karena si laki-lakinya ini kan orang yang nggak punya, sementara si ceweknya itu orang berada lah, sehingga hubungan si teman saya ini kan nggak direstuin. Akhirnya terjadilah Hamidun, hamil duluan. Saya ngomong gini ke teman saya, kamu itu bodoh. Seharusnya kalau kamu itu punya niatan mau sungguh-sungguh sama si itu cewek, tunjukin dong ke keluarganya bahwa kamu tuh serius. Jangan hanya kamu tuh cuma dikatain orang gak punya, nyerah. Cemen amat kata saya gituin kan. Bahkan kamu dengan tindakan seperti itu kan maksudnya teman saya ini kenapa bisa dihamilin? Jadi tujuannya supaya mau gak mau dinikahin gitu. Seperti itu kan. Anak muda zaman sekarang itu bang. Dan pada akhirnya boro-boro setelah hamil itu langsung dinikahin, malah menjadi lebih dibenci sama si pihak ke keluarga si ceweknya ini. Nah jadi cerita sama saya, ya salah satu teman dekat sih. Jadi si teman dekat ini saya gimana caranya saya ini yang pertama emang tujuannya bagus untuk menikahi si pacar saya ini kata si teman saya kan. Terus yang kedua kalau kita gugurin kita hanya cuma dosa. Saya itu pengennya selain saya itu ngegugurin si janin ini dan saya juga dapat keuntungan supaya saya itu tidak dihina sama si pihak si cewek, keluarga si cewek ini bang. Nah singkat cerita, emang kamu tujuannya apa? Udahlah saya tuh tahu kok kamu tuh seperti apa nan katanya. Ya mohon maaf ya, bukannya saya tuh mengejerumusin bang. Cuman mungkin ya saya tuh pas gila-gilanya sama hal ilmu-ilmu kayak gitulah. Kalau bisa dibilang dikatakan penasaran tuh kayak semacam namanya masih muda kan. Penasaran, pengen pembuktian, bener apa enggak waktu itu kan. Apalagi teman dekat kan, teman-teman ngopi bareng, nongkrong bareng. Setelah itu saya bawa ke salah satu tempat di daerah Banten ya. Untuk tempat, mohon maaf nggak bisa sebutin. Jadi kita di situ posisi lokasi itu nyebrang laut. Jadi kayak semacam kita ke pulau. Jadi kita nyampe ke titik buat kita yang nyebrang itu kan, kita waktu itu sewa perahu. Itu kalau nggak salah itu nyewa perahu itu 200.000 PP untuk sehari semalam bang ya. Kita pun persiapan, prepare segala macem, bawa bekal kan, persis kayak orang mau camping aja. Nah pas begitu kita nyampe tempat itu, nah kita digangguin bang. Sebelum kita nyampe tempat nyebrang kita selalu digangguin.
Yang pertama, pas kita nyampe tempat, sebelum nyebrang nih Bang ya, kita dicegat nenek-nenek sama kakek-kakek. Bilangnya gini, "Dek, mau kemana?" "Enggak, Bah," kata saya kan. "Enggak, Bah. Ya bukan agak-agak udah sepuh lah gitu ya." "Enggak, Bah," kata saya. "Main aja," kata saya kan, "mau silaturahmi sama orang tua saya." Saya bilang gitu kan, pengalihan biasa kan. "Oh ya udah, hati-hati." Nah, ketika saya jalan itu ke depan, selalu mandangin terus itu. Mandangin terus gitu. Dan yang kedua, dicegat sama nenek-nenek. "Dek," katanya, "mau nyebrang ya?" Iya kek, iya nih," kata saya kan. "Oh hati-hati ya." Nah teman saya nggak bercandain kan, "Mau ikut nih?" katanya. "Enggak, nanti nenek tunggu di sana." Di situ kita bengong semua. Kok nanti nenek tunggu di sana? Dia nunggu di pulau itu dong? Justru itu. Kata saya, kok ini nenek pas ditanya, dibercandain mau ikut enggak? "Jojong aja, nanti kita nunggu di sana," katanya. Nah, setelah kita nyampe tempat, sewa perahu, kita di perjalanan. Nah, di perjalanan pun itu kayak semacam sama sih perahu, cuman kayak kalau orang sana nyebutnya getek ya. Oh, getek ya. Yang bambu itu kan. Iya, getek. Nggak tahu kenapa yang ngelihat itu saya, teman saya satu, teman saya yang dua nggak ngelihat. Jadi si kakek-kakek sama si nenek-nenek ini naik getek ngikutin kita dari samping. Ini kan perahu kita, ini kan geteknya, jadi ngikutin gitu Bang. Cuma yang lihat dua doang, saya sama teman saya nih. Berarti barengan gitu ya? Bareng gitu. Saya mikir gini, saya megang teman kan, kata saya, "Lihat enggak?" "Iya." Ngasih kode ke belakang, pelang-pelang kan nggak ngelihat dia kan, soalnya yang lihat saya doang kan berdua. Nah setelah kita nyampe tempat, ketemulah sama salah satu guru kunci. Cuman ini perempuan, ibu-ibu, si kuncinya ini kan. Ketika nyampe tempat tersebut, si guru kunci yang perempuan ini mungkin kalau sama saya apal kali ya. Kalau yang Amalian kan kurang hafal lah gitu kan. "Permisi Bu." Setelah itu masuk, kita ngobrol-ngobrol di situ. Nah, ketika itu ditanya, "Nan," katanya, "buat teman." "Ya, ya Bu," kata saya. "Mau apa?" "Silaturahmi." Senyum si guru kunci yang perempuan ini kan. "Udah jujur aja mau apa?" Saya ceritain Bang apa adanya kan. Teman saya kata saya kan punya perempuan hubungan gak direstuin. Setelah itu kata saya hamil duluan dengan niat tujuan seperti ini kata saya. "Udah balik lagi aja," katanya. "Jangan. Nggak tega kalau ibu kan. Lebih baik terang-terangan aja." Waktu itu sempat dinasihatin juga sih. Ke rumah si pihak ceweknya, "Udah silaturahmi aja." Saya terangin kan Bang. "Udah," kata saya, "Bu. Cuman nggak bisa merestui. Karena si teman saya kan yang pertama juga pengangguran kan, orang nggak punya. Sementara si pihak perempuan orang punya." Dan baiknya itu si guru kunci sempat juga nawarin seperti ini Bang. "Mau nggak," katanya, "ibu bawain supaya kalian direstuin?" Teman saya ini yang hatinya udah gelap kali ya. "Enggak," katanya, "Bu," saya udah sakit hati katanya. Udah dihina katanya sama pihak perempuan. Padahal saya tuh tujuannya bener-bener sungguh-sungguh mau menikahin si anaknya. Saya dihina waktu itu katanya. "Bener, udah siap lahir batin." "Siap," katanya. "Ya oke lah, tunggu aja sini dulu ya." Nah, saya rayu-rayu ke si guru kunci ini kan. Nah, jadi posisi di situ kan ada semacam kolom. Itu ditimbang. Jadi si janin yang mau kita tukerin sama kekayaan itu kan ditimbang. Maksudnya gini, ini janin cuman segini dapatnya gitu. Hasil kekayaannya gitu. Saya ngomong sama teman saya. "Hasilnya segini," kata saya. "Udahlah," kata saya, "jangan ya. Udah mah kamu gak seberapa, dosa." "Iya," kata saya. "Udah sih jangan." "Enggak," katanya, "saya mau udah sakit hati." "Bener-bener iya, mau total lah," katanya. "Mau saya lakuin hal kayak gini," katanya. Dan pada waktu itu juga pun si pacarnya ikut Bang. Yang namanya orang saling suka kali ya. Iya. Mau digimana pasrah kan. Iya. Dan di situ juga sempat nangis-nangis katanya. Kata guru kunci ini, "Udah Neng," katanya, "lebih baik kamu terima aja, Bu," katanya. "Bu, saya tuh bukannya nggak nerima si AA, tapi orang tua saya yang susah." Nah pas begitu kan ditimbang-timbang, cuman hasilnya nggak seberapa Bang ya. Udah terlanjur. Dan anehnya si perempuan yang lagi hamil ini kok kayak gimana ya? Maksudnya kok pasrah gitu.
enggak berontak, enggak berani ngedebat, enggak apa, kok pasrah. Apa mungkin orang udah cinta itu kali ya? Kayak gitu kali ya. Kayak gitu kali, pasrah bener. Peng di situ jam kurang lebih di atas jam 12 malam bang ya. Disitulah kita mulai ritual. Di situ kita motong ayam, nyiapin segala macam sesaji, gula, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, air putih, rokok lisong segala macam, dupa, menyan gitu kan. Di situ kita ritual itu si perempuan dipanggil, si yang lagi hamil ini kan. Dipanggil, diobrolin lagi. Neng, ayo ikut, kata si guru kunci kan. Dibawa ke kamar, ditemuin sama si kakek-kakek yang tadi di jalan itu bang. Jadi waktu di jalan si nenek-nenek yang saya ajak katanya, duluan aja nanti saya nyusul ke situ. Ternyata bener ada di situ bang. Jadi pas kita nyebrang si laut itu nggak salah lihat berarti saya tuh. Bener berarti bahwa si kakek sama nenek itu ngikutin kita gitu. Dari samping belakang itu kan. Nah di situ ngobrol sama si kakek sama si nenek. Jadi ngobrolnya seperti ini kurang lebih ya. Neng katanya, udah ikhlas lahir batin. Mau di ritualin kandungannya. Ya gimana nek katanya. Soalnya saya tuh udah nggak kuat sama keadaannya sekarang. Bukannya kita mau tujuannya kayak gimana, soalnya keluarga saya juga yang angkuh. Nggak diperbolehkan. Udah siap lahir batin? Iya siap. Si guru kunci, si kakak-kakak sama si nenek kan bertiga tuh. Si perempuan yang hamil itu ditidurin bang. Di situ ritual ditidurin. Si perutnya si cewek yang lagi hamil tuh kayak dikasih semacam kayak kayu, cuman kayu apa ya? Mulus hitam gitu kan. Ditaro, emang sih nggak sakit. Nah setelah beres ritual, pulang, disuruh pulang kan. Kita pulang balik, singkat cerita, dites lah USG. Bener kosong. Jadi posisi hamil, jadi setelah diritualin di USG itu kosong. Masuk logika nggak bang? Kok bisa janin hilang dalam perut loh? Iya, dengan kayak kayu gitu dong ya? Kan di luar nalar itu. Iya. Nah setelah pembuktian di USG itu kosong, nggak ada janinnya kan, kita balik lagi dengan hal yang sama, kita nyebrang lagi. Nah si kakak-kakak si nenek kan marah. Jadi tujuan kita balik itu ngambil hasil. Ambil hasil tadi dihitung dulu. Jadi dihitung dulu, dites dulu. Setelah kita tujuan yang kedua mau ngambil hasil, si kakek-kakek sama si nenek-nenek ini kan marah sama ke kita. Kalian tuh, kalau bahasa kitanya, kalian tuh mau apa ke sini? Kata si guru kunci kan, disambungin lagi kan, mau ngambil hasil. Hasil apa? Orang si Neng itu aja nggak ikhlas. Jadi ceritanya tuh setelah si Neng ini di USG setelah kosong, dia tuh sempat nyesel bang. Nah di situ posisi si kakek-kakek ini marahnya karena pas di USG nggak ada si janin tuh nyesel dan nangisnya ini loh, yang bikin si kakek-kakek itu marah. Ya percuma dong, orang janin hilang mau nangis gimana juga, orang udah hilang kok. Kan dari awal juga dikasih tahu kan. Dipahitin dulu kan bahwa nanti kayak gini kan. Kenapa setelah kejadian menyesalkan si janinnya nggak ada kan? Di situ kita diskusi, di situ lama diskusi sama si guru kunci kan. Setelah diomongin si perempuan ini kan, udah kata si pacarnya ini kan, kamu harus ikhlas. Soalnya kan kita kesini juga tujuannya seperti itu. Nah berusaha ikhlas di situ. di perjalanan sempat sampai dimarahin juga sama si kakak kami si nenek. Nah, mungkin dapat negosiasi, oke lah kita dapat hasil. Jadi negosiasi itu urusan si juru kunci ya. Kalau kita kan nggak tahu negosiasi seperti apa kan. Emang hasil, cuman nggak tahu kenapa itu jatuh bangkrut bang. Kayak iya, setelah menikmati nggak lama kok bangkrut. Si pihak perempuan terpuruk, teman saya yang cowok terpuruk. Bahkan keluarga si perempuan pun usahanya bangkrut dan jatuh miskin. Seperti itu. Berarti duit yang dari hasil jual janin. Jual janin tuh hilang gitu aja. Kebawa ke rumah. Kebawa. Tapi maksudnya nggak lama gitu. Nggak lama dalam arti emang dikasih jarak 3 hari harus habis. Nggak gimana caranya kita harus ngabisin dengan cara beli barang emas atau kendaraan apa kan.
Dan gak tahu kenapa itu hilang uangnya. Lebih banyak yang 10 karung apa yang jual janin? Lebih banyak yang 10 karung yang jual musuh. Yang jual janin nggak sebanyak itu. Cuman itu sekitaran, tahu ya dus TV itu? Iya, dus TV. 2 dus itu berserakan penuh itu. Pas ngeberesin uangnya itu. Ada juga videonya, nanti saya kirim. Lumayan itu. Lumayan. Ya jatuhnya udah lumayan segitu. Itu nominal ya, masalah nominal ya, bukan? Nominal itu kalau yang jual, ya kalau yang JM itu kan 10 karung. Iya. Itu lebih dari angka M. Kalau ini masih angka ratusan. Ada videonya, nanti saya kirim. Gokil lah. Mungkin ada lagi bang? Apa nah jadi kenapa kok selama dia hasil bangkrut itu nggak bisa menikmatin hasilnya itu, dan usut demi usut, kok tahu nggak bang kenapa kita tuh selalu ikutin nenek sama kakek? Kenapa tuh? Nah jadi sejarahnya gini bang. Jadi di daerah satu perkampungan ada satu keluarga, bapak-bapak sama ibu sama istri lah. Di suatu tempat ada orang suami istri yang hidupnya miskin, punya anak sakit, nggak bisa ngobatin, minjem ke sana kemari nggak dapat, alias nggak dikasih, sampai anaknya ini meninggal. Dan si orang yang suami istri ini ngambil jalan pintas pesugihan dengan tujuan ingin membantu orang sakit, khususnya terutama yang punya anak yang sakit. Karena dia waktu masih miskin, anak yang sakit meninggal, nggak ada yang mau bantu, sehingga ngambil pesugihan. Setelah wafat seperti itu bang. Betul, niatnya mau nolong orang, tapi hasilnya ini. Hasilnya itu bang. Jadi si kakek-kakek sama si nenek ini punya anak sakit, nggak bisa berobat karena miskin, meninggal, ngambil pesugihan dengan tujuan membantu orang. Iya. Nah, kenapa kok ini bisa dikatakan jual janin? Karena si kakek-kakek sama si nenek-nenek ini mau ngebayarin si janin orang yang mau dijualnya itu. Jadi supaya si janin ini dibayarin, kalau bahasa kitanya kan, hidup bersama si kakek sama nenek-nenek ini. Itu sejarahnya. Berarti itu kakek nenek sebenarnya udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah wafat. Itu mah sejarah lain lagi. Maksudnya udah beberapa tahun gitu bang. Gokil. Minum dulu deh. Siap. Bang Sunan deh. Siap. Gokil juga sini, dan itu ada videonya loh. Oke, gue pengen kita ngobrolin dulu deh bang yang Siap. JM ya? JM jual musuh. JM jual musuh gitu kan. Nah, kan tadi menariknya gini sih, ada 10 karung yang isinya duit. Sebenarnya pertama tuh bukan di dalam karung ya, bukan. Tapi pas dimasukin karung ada 10. Ada 10 gitu karung. Ya. Oke. Berarti kan duit itu di kandang kerbau. Kandang kebo yang kosong. Yang kosong gitu kan. Nah, tadi abang bilang ada per 10 juta serinya sama. Serinya sama. Nah, apa mungkin itu palsu gitu? Seharusnya kan kalau 10 juta seri sama kan nggak mungkin dong ya. Iya. Tapi kok laku ya? Laku. Dan itu pun saya sendiri yang membuktikan. Bukan katanya, bukan nyuruh orang, saya pribadi. Itu uang asli. Kan beda ya PSC, kalau uang palsu sama uang asli kan beda. Dari pegang aja beda ya. Orang posisi dapat hasil itu, teman saya kan beli mobil nih cash. Atau ketahuan kalau misalkan palsu kan. Dan itu pun beli mobil cash loh. Langsung bawa uang. Ya, apalagi kalau di bank, di dealer berarti kan. Dealer itu apalagi cash. Lebih tahu lah. Lebih tahu kan ada alatnya juga. Tapi itu lolos ya? Lolos. Oke, soalnya gue pernah juga pas itu beli molen, gue uangnya karena cepean dikembali 80.000, 50.000-nya ini buat beli rokok di warung Madura, uang palsu. Dan itu bener pas palsu nih mas. Oh iya juga ya? Bener palsu ya? Iya. Kalau ini mah asli. Oke. Nah, terus kemudian nih, kan kalau narasumber lain kan ketika sebuah ritual ada penampakan tuh. Nah, kita masih bahas JM ya, jual musuh gitu kan masuk gua. Itu yang Bang Sunan sendiri tuh ngerasain kayak merinding kan di dalam gua atau gimana gitu? Kalau saya pribadi, mungkin kalau saya pribadi biasa-biasa aja ya. Karena bukan itu tempat, bisa dikatakan tempat, ya bukan tempat saya ini itu kan. Ya mungkinnya saya tuh biasa aja karena udah sering ke tempat itu bang. Tapi yang pelaku ini ngerasain aneh nggak? Mungkin pas habis pulang,
Bang Sunan nih, gue ngalamin gini bro, nih gini. Selain digantangin sama si musuhnya itu. Jadi untuk gangguan masalah jam itu selain pas penampakan yang mau nyembelih itu, karena saya pun ngasih tahu ke si guru kunci, saya juga paham dong ini bekas kayak saya dulu di perisai bang. Jadi di perisai itu kalau bahasa kita itu dipagarin supaya aman gitu. Sama si juru kunci ini. Sama si juru kunci itu. Karena saya yang ngasih masukan, bah perisai aja nih orang. Takutnya lari apa bahaya. Soalnya gini bang Umang, ketika kita masuk di tempat itu, kita keluar dengan asal-asalan. Entah itu alasannya takut, dibatalin, kita pulang tinggal nama. Berarti nggak sembarangan orang yang tahu gua itu dong ya? Nggak sembarangan. Oke. Nah itu udah rahasia. rahasia gitu. Nah terus kemudian ini nih bang, yang apa namanya bangkrut. Bukan bangkrut, sebelum bangkrut kan yang JM. Jual JD ya, jual janin. JJ gitu kan. Ini JM gitu kan. Iya siap. Yang JM ini kan udah dikasih tahu tuh sama kita bilang juru kunci ya tadi. Juru kunci. Kalau jangan Bang Sunan jangan sampai makan uang hasil dari kita bilang si A aja biar enak. Si A gitu kan. Iya. Mungkin setelah berapa minggu atau berapa bulan tiba-tiba datang mungkin si A-nya ke rumah Bang Sunan, thank you ya. Sempet nggak ngasih kayak gitu loh Mas. Kalau ngasih si uang, kalau ngasih buat beli rokok enggak, yang ngasih tuh kunci mobil sama saya nggak mau. Oh berarti bukan berbentuk duit. Bonus. Nih, thank you ya. Kunci mobil, istri saya menyaksikan waktu itu. Mobil apa itu bang? Lumayan. Avanza. Tapi itu udah lumayan dong, ratusan juta dong itu. Ya, Avanza harga segitulah. Ya ratusan juta kan, kalau baru kan 2020 sekitar 250 jutaan tuh. Ya sekitar segitulah. Saya pun waktu itu dikatain sombong amat kamu katanya. Ya bercanda ya kan? Iya. Saya kasih pengertian kan. Saya anaknya abah guru kunci. Saya nggak diperbolehkan. Kecuali hasil dompet kamu. Dari uang dompet kamu. Yang halalnya nih. Ini yang gitu halalnya. Ya. Hasil kerja. Karena walaupun kita dikasih kunci mobil kan dapat hasil uang itu. Sama aja ya. Saya nggak bohong, saya nggak bodoh-bodoh amat. Kayak duit terus diganti pakai mobil nih. Nah, gitu ya. Mungkin tujuan dia tuh bagus karena mau ngasih saya bonus lah ya. Cuma saya kan udah tahu. Iya juga. Tapi Bang Sunan sempat dapat persenan kah atau gimana gitu loh? Ya jujur sih kalau dapat persenan sih sering. Cuman ya hasil ATM-nya dia. Hasil kerja, gajian. Itu pun saya yang megang ATM. Karena dia saking pengen ngasih terima kasih ke saya sering nolak. Udah nih katanya Nan, yang ATM saya pegang aja. Saya yang gesek kode PIN segala saya dikasih tahu. Oke, Nang JM ini sebenarnya dia kerja apa nih Bang? Karyawan. Dari salah satu pabrik lah. Oh berarti dia sebenarnya dia udah punya pekerjaan. Berhubung sakit hati. Pengen musnahin orang. Terlanjur walaupun dosa, yang penting dapat hasil. Itu poinnya. Oke, tapi ini bangkrut nggak sih JM? Enggak, masih ada sampai sekarang. Masih ada. Tapi kayak banda-bandanya nih kayak mobil terus apalah gitu, masih ada dia? Untuk selama ini masih. Dan pernah jatuh bangkrut. Kan saya tadi di awal ngomong kan, ketika dia tadi jatuh bangkrut, karena si orang itu kayak ngelupain tempat itu loh. Jadi setelah dia tuh sukses, saya tadi cerita kan, setelah dia tuh sukses, seakan-akan kayak lupa nih, nggak mau silaturahmi lagi sama si juru kunci. Normal lagi. Dan jalan normal sampai sekarang. Tapi peninggalan masih ada, kayak rumah itu kan peninggalan masih ada juga dong ya? Masih ada. Ya hasilnya seperti itu. Oke, nah kali pertama Bang Sunan nggak yang ngelihat duit banyak banget gitu, yang JM? Pada waktu itu saya duluan yang diajak sama abah. Yang teman-teman yang punya hajat ini di belakang saya. Berarti nggak pertama kali saat yang JM ini ya? Enggak pertama kali. Paling banyak nih Bang Sunan nih? Iya siap. Berapa karung atau berapa kardus selama Bang Sunan nyaksiin dong jatuhnya dong? Dengan yang masalah JM? Iya. 10 karung Bang. Paling banyak 10 karung. Yang orang lainnya gitu, mungkin entah itu namanya pesugihan jual apa, paling banyak berapa? Dapat berapa karung? Pernah waktu itu saya masih remaja ya. Almarhum abah saya diajak ke daerah Jawa. Jadi itu uang sekamar, cuman numbalin keluarga. Wah. Di daerah Jawa itu Bang.
Paling banyak beli sekamar tuh duit tuh. Sekamar. Numbalin keluarga. Keluarga. Semuanya meninggal berarti. Pertama istrinya, karena istrinya ini kan bisa dikatakan nggak bener lah sama si suami kan. Ditelantarin gitu bang. Oh. Bahkan si suami ini kan diusir sama istrinya, tidur itu di kandang bebek. Terus anaknya juga mau ngebunuh si bapaknya ini loh, yang bikin bingung. Cuman pada waktu itu saya kan nggak mau terlalu masuk dalam kan, itu ke rumah tangga orang kan. Cuman cerita seperti itu sakit hati, dibawalah di daerah Jawa, satu kamar. Duit semua. Buktinya banyak teman saya yang ikut waktu itu. Biasanya kalau ngomong itu pesugihan pecahan cepet 50 atau ada receh 10.000, 5.000? Kalau masalah pecahan sih keseringan yang saya alami ya, yang saya tahu 50 sama cepean. Cuma 2 itu pecahan. Cuma 2. Aja. Ketercuali uang balik. Uang balik gimana tuh? Apalagi tuh? Jadi uang balik itu bang gini. Kita punya uang nih. Bang Umang sama saya. Iya. Kalau saya dapatnya 100.000, kok Bang Umang mau 20.000. Jadi Bang Umang 20.000 kan 2. Yang satu di dompet, yang satu buat jajan. Ketika kita buat jajan, buat beli rokoknya dapat, kembalinya dapat, si 20 juga balik lagi ke kita. Oh. Itu namanya uang balik. Uang balik. Ada istilah namanya uang balik. Uang balik. Oh. Kalau bahasa kerennya bibit uang. Bibit uang. Oh, bibit. Iya sempat dengar tuh bibit duit tuh. Ada. Jadi kita misalnya cepet, ya cepet balik lagi kita balik tuh. Gitu. Ya kalau kan? mau nanti saya kasih. Wah, jangan dong. Pakai iPhone. Oke. Nah, terus kemudian nih, Bang. Ada tempo nggak yang sih? Misalkan gini nih. Misalkan si A kan dapat 10 karung. Iya, siap. Tapi nggak mau duit ini buat beli apa-apaan, nggak ngebangun rumah. Nah, misalkan dalam tempo berapa hari nggak digunain tuh hilang gitu. Kayak gitu nggak? Apa gimana? Jadi kalau masalah yang JM ini kan enggak ya. Karena posisi waktu itu kan sempurna lah bisa dikatakan. Syarat lengkap, praktek ritual oke, lancar, dan nggak bodoh-bodoh amat bang. Saya kan yang ngomong sama guru kunci, gitu kan. Nanti saya pengen nggak mau ini uang hilang, jaraknya sekian hari hilang. Saya kan nggak mau, percuma dong. Disempurnain lah sama si guru kunci. Dengan diminta syarat, ya mohon maaf nggak bisa saya sebutin. Oke. Rahasia. Tapi gini bang, kan ada beberapa narasumber juga tuh yang ya ini nih dukun abal-abal ya kan bilang ya. Ada yang ini dukun abal-abal tuh kayak gini. Ketika gue misalkan ada narasumber saat itu minta kayak pesugihan, tapi kan syarat ya. Tadi kan ada kambing ada apa. Tapi syaratnya duit juga tuh. Kan 50 juta apa tergantung jenis apa gimana sih? Kan di awal saya tadi ngomong. Kalau ada yang ngajak orang pesugihan diminta mahar uang, fake bohong. Terkecuali syarat. Kan di awal saya ngomong. Berarti itu apa namanya? Bohong dan itu oknum. Oknum ya. Oh parah juga sih, mau kayak ngeluarin dulu duitnya. Nah, jadi si dukun abal-abal yang ini ya? Pugu orang pesugihan pen uang kok ngeluarin uang duluan? Ini juga dari mana kan? Nah, kan gitu. Bohong itu, Bang. Itu kebanyakan oknum seperti itu, Bang. Oke. Banyak itu sekarang. Oke. Nah, terus kemudian nih, Bang. Kalau kita jumlahin totalnya, berapa kali Abang nganter ke sana orang? Maksudnya berapa kali apanya nih? Nganterin orang ya. Yang tujuan seperti itu? Iya. Aduh, ini mah keburukan saya, Bang. Nggak mau saya ceritain lah. Lebih dari 3. Oh, lebih dari 3. Ini mah keburukan saya, kejelekan saya. Makanya saya di sini mau menceritakan masa lalu ya. Mengedukasi, jangan ngambil tindakan seperti ini. Inilah resikonya, inilah bahayanya. Tujuan saya seperti ini, Bang. Saya mau ceritakan ini. Iya. Kalau pertanyaan Bang ngomong berapa kali, Bang? Itu mungkin keburukan saya. Pada masa waktu itu. Waktu itu ya, pada tapi kan jadi pembelajaran teman-teman jangan sampai deh ngelakuin kayak gini karena kelak di akhir nanti dipertanggungjawabkan juga gitu seperti kan. itu. Oke, nah terus kemudian JJ. Jual janin. Bukan jedak-jeduk ya. JJ ntar jedak-jeduk nih. Tadi kan ngelewatin sebuah kayak di pulau tadi ya? Pulau. Nah, ini gue belum kepikiran ini pulaunya berpenghuni apa enggak gitu loh, Bang? Enggak ada berpenghuni. Oh, berarti terkecuali orang pulau tertentu. Itu cuma ibu-ibu itu doang? Ada sih, cuman dalam arti gini, Bang ya. Kayak semacam orang tertentu lah. Kayak si ibu-ibu tadi, si orangnya seperti saya, dan berikut pun yang teman rekan-rekan saya. Kalau misalnya dikatakan itu pulau spesial Sunan, terlalu sombong lah. Ya. Jadi kalau pertanyaan itu apa ada penghuni apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Dan pulau itu pun jarang orang tahu, jarang orang bisa kelihatan, dan jarang orang pun itu tempat yang negatif. Oh,
dan jangan Seperti itu. sampai Jangan dikasih sampai. tahu nih. Jangan Ntar pada sampai. ke sono lagi. Jangan sampai. Berarti ini pulau itu bukan tempat wisata ya? Bukan. Dan gua itu juga bukan tempat wisata ya? Bukan, itu dari nyebrang kita ke pulau itu juga pedalaman. Perkampungan pedalaman gitu. Wah, gokil juga sih. Jadi ini nih apa namanya, bisa ngerasain situasi di pulau di dalam artian kita nyebrang pakai perahu, terus kemudian apa namanya masuk pulau-pulau nggak ada orang. Kan beda ya. Kalau di Pulau Seribu kan ada rumah-rumah terus kelihatan manusia gitu kan. Ini datang ya dia pohon-pohon aja tuh ya. Jadi itu pulau juga kayak perbukitan itu loh. Oh. Perbukitan, cuman ada beberapa saung, gubuk lah ya. Oh, saung gubuk doang, tapi saung bukan kayak rumah-rumah warga ya. Bukan. Nggak ada itu pun pulau juga nggak gede-gede amat sih. Oke. Dari jual musuh dan jual janin, yang menurut Bang Sunan paling keji itu yang mana? Sebenarnya dua-duanya keji. Iya. Sebenarnya. Iya. Kalau misalkan pertanyaan yang paling keji mana, semuanya keji. Iya. Cuman di sini saya mau mengedukasi jangan sampai. Karena seperti Bang ngomong tadi, udah dosa iya. Iya. Terus kekayaan nggak bakal abadi lah. Iya. Kita hidup Bang, mau berapa lama sih? Iya. Makanya jangan sampai lah. Iya. Walaupun kalau misalkan ada orang, apa itu bener ada tempat kayak gitu, saya antar sekarang juga. Saya tantang, saya antar. Kalau misalkan ada yang ngomong nggak enak lah, Iya. alah bohong kali ceritanya, saya antar, ayo merapat ke rumah saya. Dan itu ada bukti videonya ya? Ada videonya. Iya. Takutnya saya ngomong ngarang. Iya. Bahkan rekaman si Abah guru kunci pun ada di HP saya. Takutnya saya ngomong ngarang. Jadi wah, ini gue bener-bener penasaran sih sebenarnya. Soalnya gue baru ngeliat tuh yang video yang di duit diituin tuh ya. Nah, di kerdus. Di kerdus ya. Berserakan. Iya, cuma itu doang, tapi yang lainnya belum nih. Tadi gua ternyata kan ya. Gua. Dan ya nanti kita izin dulu lah ke Bang Sunan apakah bisa tampilkan apa. Siap. Yang penting tadi yang itu boleh tampilkan ya Bang. Siap, boleh. Oke. Terakhir berhubungan. Berhubungan begini. Terakhir hubungan sama si yang JM, Si pelaku ya si pelaku ini kapan Bang? sampai sekarang pun masih. Masih. Dia hidupnya normal lagi. Maksudnya gimana? Si A ini, pelaku ini mesti hidup normal tuh, dalam artian nggak ngikut-ngikut ke situ lagi, ke arah situ lagi gitu. Enggak. Bahkan saya pun sempat ngasih amanat kan. Ini buat kamu. Jangan sampai kamu ngajak orang, nawarin orang, jangan sampai. Khusus kamu aja. Oh ya udah siap katanya. Kan dia ngikutin nurut karena ngomongan saya. Berarti udah tobat lah ya, yang si pelaku JM ini ya. Udah tobat. Yang JD ini Bang, JJ. Iya, Sama juga. sama. Jangan sampai karena si cowoknya kan teman saya, teman akrab saya, Bang. Akhirnya nikah nggak tuh maksudnya berdua tuh? Sekarang ya, alhamdulillah nikah. Walaupun nggak direstuin juga. Cuman ya nikah juga gimana ya, orang tadinya hamil terus. Ya kenapa nggak nikahin langsung pas hamil itu ya? Ya mungkin situ bodohnya orang tuanya. Ya karena ngelihat si cowoknya orang nggak punya. Waduh. Pengangguran pula. Oke. Udah kejam, mungkin kalau teman-teman semua ada yang nanya silakan komentar aja. Tapi ini tadi disinggung di awal sama Bang Sunan, bahwasanya Bang Sunan menceritakan ini semua supaya jangan sampai terjerumus ya Bang ya. Iya, betul. Dalam hal-hal itu, karena tadi contohnya dua rekannya Bang Sunan gitu kan, yang jual musuh dan juga jual janin itu ya hidupnya nggak tenang. Nggak tenang, Ya diteror sampai terus. akhirnya kan tenang kan ada prosesnya juga kan Ada itu prosesnya. ya. Gitu kan. Ya udahlah, sebelum ditutup nih Bang Sunan nih. Kira-kira gue pengen minta lagi nih Bang, pesan apa sih Bang atau hikmah apa dari pengalaman Bang Sunan ini Bang gitu. Jadi untuk rekan-rekan dan teman-teman itu kenapa saya bisa seperti ini? Karena awal saya tuh sering dijahatin sama orang, diguna-guna sama orang, di keluarga 4 nyawa saya hilang, disantet orang Bang, keluarga saya. Dan waktu itu saya nyari berobat ke sana kemari, nggak ada yang bisa nyembuhin. Sehingga saya tahulah tempat yang tadi saya ceritain, tempat pesugihan jual janin, tempat pesugihan jual musuh, tempat nyari tuyul, tempat mau pemilihan caleg atau kepala desa, tempat nyari kekebalan. Kalau orang pengen kebal, orang tuh direbus gitu. Saya tahu tempat-tempat seperti itu karena saya dulu disakitin, nyari obat, nyari serengat gitu kan, kesana kemari, sehingga saya tahu tempat-tempat seperti itu. Cuman untuk poinnya itu jangan sampai kita melakukan seperti itulah. Iya. Kenapa saya ngomong jangan sampai ngelakuin seperti itu? Percuma kalau nggak berkah.
nggak bakal tenang. Ya. Udah sih yang penting orang bisa makan aja. Ya, itu aja sih intinya. Bersyukur yang paling utama. Jangan sampai. Jangan sampai gitu. kita terjerumus dalam jangan hal itu. Mungkin yang nonton juga jangan sampai ya terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Sunan nih udah mampir ke kami gitu kan. Kita doakan semoga Bang Sunan berserta keluarga sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, murah rezeki. Begitu pun juga teman-teman semuanya yang nonton di rumah nih gitu kan. Panjang umur, sehat selalu dan juga murah rezeki. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Sunan ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Sunan, makasih banyak loh. Siap. Alhamdulillah. Bungkus.